Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Basyarah. Saya kuliah di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember dengan jurusan Tarbiyah Prodi Piaud. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya, yakni mata kuliah Tarbiyatul Manaqib. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ada 3 hadis. Di sini orang-orang yang tidak sependapat dengan amalan warga Nahdlatul Ulama biasanya membid'ahkan amalan warga Nahdliyin dengan dalil sebagai berikut. Di sini ada 3 hadis, yakni yang pertama, barang siapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan agama kita yang bukan dari ajarannya, maka tertolak. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana Anda menanggapi hadis-hadis seperti ini? Di sini terdapat 3 hadis. Baik, saya akan menanggapi ketiga hadis tersebut. Setelah saya baca dari ketiga hadis tersebut, telah saya pahami bahwa kami umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat menolak bid'ah dolalah. Persis dengan hadis-hadis yang ada di atas barusan, yaitu menolak perilaku menciptakan bid'ah baru yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam atau syariat Islam. Contohnya pelaksanaan doa bersama orang non-muslim. Orang muslim berdoa, orang muslim bersama non-muslim. Karena perilaku itu bertentangan dengan Al-Quran. Fala taq'udu ma'ahum hatta ya'uduhu fi hadisin ghairi. Janganlah kalian duduk dengan mereka, orang-orang non-muslim, dalam ritualnya, sehingga mereka membicarakan pembahasan lain yang bukan ritualnya. Nah, setelah dari lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi jelaskan perilaku doa bersama muslim non-muslim ini benar-benar dijelaskan bid'ah dolalah seperti yang dijelaskan ketiga hadis tersebut. Tidak ada tuntunan sedikit pun di dalam Islam, tetapi tentang bid'ah hasanah semisal ritual tahlil atau kirim doa untuk mayit pasti tetap kami laksanakan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi tidak semua bid'ah itu menjerumuskan kepada kesesatan. Juga ada yang bilang bid'ah itu terdapat bid'ah hasanah. Contohnya tentang ritual tahlil. Salah satunya juga manaqib itu. Nah, jadi sudah jelas ya, bid'ah, tidak semua bid'ah itu tertolak. Ada juga yang tertolak sebagian, seperti contoh bid'ah kekufuran, bid'ah menjerumuskan kepada kemusyrikan. Nah, kalau bid'ah yang menjerumuskan tentang kebaikan itu bisa disebut dengan bid'ah hasanah. Contohnya seperti tahlil, manaqib, wiridan, sholawatan, itu termasuk bid'ah hasanah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan manaqib? Baik, manaqib di sini berasal dari bahasa Arab manaqib yang artinya biografi. Kemudian ketambahan akhiran an menjadi manaqiban yang berarti kegiatan pembacaan manaqib biografi Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa sih biografi itu? Biografi ialah menceritakan tentang riwayat hidup seseorang, dan seseorang ini bukanlah seseorang awam, melainkan seorang wali yang sedang legendaris di Indonesia. Banyak sejarah hidup para wali atau yang bisa dikenal, yang kita kenal dengan namanya manaqib. Jadi di manaqib itu terdapat banyak cerita, banyak riwayat hidup tentang para wali yang dibukukan menjadi satu, yakni kitab manaqib.
Salah satunya yakni wali Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena beliau-beliau mereka-mereka ialah hamba-hamba pilihan Allah yang sewajarnya jika kita mencintai mereka. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bacaan manakib untuk apa sih? Baik, salah satu hikmah dari kita membaca kitab manakib yakni salah satunya bisa menambah rasa cinta kita kepada para wali. Dengan membaca kitabnya, kita bisa mengetahui tentang kesolehannya, karomahnya, kebaikannya, semuanya tentang wali tersebut. Nah, juga terdapat hikmah yang luar biasa. Kita bisa lewat pelantara beliau, lewat pelantara kita membaca kitab manakib, perjalanan hidup kita bisa tenang, bisa hikmat. Begitu. Baik, selanjutnya kapan manakib dilaksanakan? Kalau di kampus kami dilaksanakan setiap hari malam Jumat, Kamis malam Jumat manis itu dilaksanakan manakiban kubro, manakiban besar di kampus kami. Kalau di setiap penduduk atau orang-orang itu bisa setiap malam Jumat meskipun tidak manis. Dan kalau di pondok saya dulu memang setiap Jumat manis. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa itu manakib Syekh Abdul Qadir Jailani? Di dalam kitab manakib terdapat banyak sholawat, tahlilan, juga dapat banyak cerita, karya-karya sastra yang berisi tentang keramat para wali. Salah satunya yakni manakib. Bercerita tentang kehidupan pribadi Syekh Abdul Qadir Jailani, dimulai dari yang kecil hingga meninggal, serta berbagai cerita-cerita keramat-keramat tokoh tersebut. Juga terdapat bacaan-bacaan yang berfaedah. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada seseorang yang bertanya, saya ingin bertanya tentang tawasul. Saya tahu bahwa orang yang meminta tawasul atau perantara dari kuburan atau meminta kepada orang meninggal adalah doa kepada selain Allah. Dan itu tidak benar. Akan tetapi ada orang yang bilang, tetapi apa salahnya saya meminta kepada orang yang solih yang masih hidup? Dengan begitu apa salahnya pula meminta doa dari sesudah dia meninggal dunia? Bagaimana saya menjawab sanggahan dari saudara saya itu? Tawasul bagaimana yang diperbolehkan dan tawasul bagaimana yang tidak diperbolehkan? Baik, tawasul sendiri. Tawasul ialah pelantara. Baik, tawasul sendiri itu bukan berarti kita meminta sesuatu saja. Untuk ini dari sisi orang mati, ya. Seperti kita tawasul kepada nenek kita, bukan berarti kita meminta doa kepada nenek kita. Kita berdoa agar hidup kita tenang, bukan. Kalau kita tawasul kepada nenek kita, berarti kita itu mengirim doa kepada orang yang sudah meninggal. Jika yang kita tawasuli itu termasuk orang awam, beda lagi kepada kita bertawasul kepada para wali seperti Syekh Abdul Qadir Jailani atau kepada guru kita. Mungkin salah satunya jika kita tawasul kepada beliau-beliau para wali,
yang memang sudah menjadi kekasih Allah itu menjadi pelantara kita untuk meminta apa yang kita inginkan. Kita berdoa lewat beliau agar doa kita nyampe kepada Gusti Allah. Seperti yang dijelaskan dari dosen kami, Pak Fikri Farihin, tawasul itu berdoa itu seperti proposal. Jika kita ingin mengasihkan proposal itu kepada Bapak Jokowi, gak mungkin dong kalau kita ngasihkan langsung terhadap orangnya, pasti kan tertolak. Jadi kita mengasihkan proposal tersebut melewati banyak perantara. Nah, dari perantara inilah yang dimaksud kita bertawasul kepada para wali atau kepada guru kita. Nah, kalau kita bertawasul kepada nenek, kakek, saudara yang sudah meninggal, itu berarti kita berdoa mendoakan mereka agar kuburnya agar diterima di sisi Allah segala amal ibadahnya, seperti itu. Jadi sudah jelas ya, kalau kita bisa dikatakan kita bertawasul meminta barokahnya meskipun beliau sudah meninggal. Jika itu yang kita tawasuli ialah para wali, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yang keempat. Assalamualaikum Bapak Ustadz, yang saya hormati, kami memiliki perkumpulan manakib. Biasanya kita setiap tanggal 11 membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani secara bergilir. Tradisi membaca manakib ini sudah berlangsung bertahun-tahun dari orang tua kami dari zaman dahulu. Bahkan di daerah kami biasanya kalau ada orang sehabis membangun rumah, mereka mengundang orang-orang kemudian dibacakan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, Ustadz. Tuan rumah pun menyuguhkan berbagai aneka makanan kepada para tamu undangan. Para tetangga juga menganggap bahwa tradisi yang kami lakukan turun-temurun dibagi makanan, terutama yang tidak mampu, Ustadz. Namun akhir-akhir ini ada sekelompok orang yang menganggap bahwa tradisi yang kami lakukan turun-temurun itu hukumnya haram. Yang ingin saya tanyakan, apa benar membaca manakib Syekh Abdul Qadir itu dilarang, Ustadz? Dan hukum menyuguhkan makanan setelah manakib itu juga haram? Apa penjelasan Pak Ustadz? Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, baik. Sudah dijelaskan di pertanyaan yang pertama tadi ya, bahwa manakib itu bisa dikatakan bid'ah hasanah, bid'ah baik, bid'ah yang menjerumuskan kepada kebaikan. Nah, kalau yang dimaksud dengan ini, apakah manakib itu dilarang? Tidak. Dan hukum menyuguhkan makanan setelah baik, hukum membaca manakib apakah dilarang, Ustadz? Tidak dilarang. Tetapi jika kita membaca kitab manakib, kita akan mendapatkan barokahnya, ketenangannya. Itu salah satu hikmah dari kita membaca manakib. Nah, sedangkan menyuguhkan makanan itu apa juga haram? Nah, kalau ini dulu sedikit diceritakan di dalam kitab manakib bahwa setiap kali Syekh Abdul Qadir Jailani mengundang para jamaah, ya bisa dikatakan jamaah atau para murid-murid beliau, kemudian membaca manakib, mengaji. Setelah mengkaji, pasti beliau mengadakan mayoran. Apa mayoran itu? Mayoran itu ialah bersenang-senang, seperti pesta. Jadi jika kita menyuguhkan, itu salah satu tradisinya memang ya, tradisi
dari dulu di zaman Syaikhul Qadir Jailani. Sampai dikatakan kalau manakib itu barokahnya sangat luar biasa. Saya sendiri sudah pernah merasakan ketika di pondok dulu, ketika sudah membaca kitab manakib, kalau sudah pas waktu manakiban, pasti ada makanan, pasti makanannya enak, dan itu memang salah satu barokah. Meskipun kalau dipandang makanan itu biasa saja, tapi setelah kita makan suguhan itu setelah membaca manakib, pasti rasanya nikmat. Itulah salah satu barokah dari membaca kitab manakib itu sendiri. Seperti itu. Jadi tidak ada larangan untuk kita membaca membaca manakib ataupun keharuman ketika kita menyuguhkan makanan ketika selesai membaca manakib. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Bagaimana pandangan Anda tentang konsep barokah? Barokah sendiri ialah sesuatu yang dengan sesuatu itu kita bisa menjadi lebih dekat dengan Allah. Itu barokah. Seperti halnya kita mendapatkan rezeki. Kita mendapatkan rezeki itu yang barokah. Jika rezeki itu barokah, bisa dengan rezeki itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu. Barokah itu berasal dari kata ziyadatun khair, bertambahnya kebaikan. Selanjutnya, apa pandangan Anda tentang karomah? Baik, kalau karomah itu sesuatu anugerah dari Allah yang secara bahasa berarti kehormatan atau suatu kemuliaan, atau bisa disebut dengan peristiwa atau kejadian yang luar biasa, yang di luar batas kemampuan, di luar logika manusia, batas dan kemampuan manusia biasa, terjadi pada seorang wali. Beda lagi dengan mukjizat. Mukjizat ialah suatu hal atau peristiwa yang luar biasa yang terdapat pada Al-Quran yang terjadi melalui Nabi atau Rasul, Nabi Muhammad atau para Nabi, sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang-orang yang ragu bahwa beliau itu bukan seorang Nabi. Nah, bisa diperlihatkan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa beliau ialah Nabi, untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Itu bedanya mukjizat sama karomah. Jika karomah itu peristiwa yang terjadi kepada para wali, sedangkan mukjizat kejadian yang peristiwa yang terjadi kepada para nabi. Pandangan selanjutnya ialah tentang ma'unah. Ma'unah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim yang biasa yang sedang dalam kesulitan. Berkat ma'unah dari Allah, mukmin tersebut dapat menyelesaikan masalah atau keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Seperti kasus orang mukmin yang terjebak dalam kebakaran. Kalau kita pikir dengan logika, yang namanya kebakaran 90% itu tidak akan selamat. Namun
ada seseorang yang mendapatkan ma'unah dari Allah. Berkat ma'unah tersebut, beliau bisa selamat dari kebakaran. Contoh lain, tsunami Aceh yang sudah kita simak ya, kita ketahui bahwa tsunami tersebut sudah rasanya 100% menghanyutkan semua orang, tetapi subhanallah yang berada di masjid itu bisa selamat. Itu yang dinamakan ma'unah. Untuk yang terakhir, pandangan tentang istidraj. Istidraj sendiri ialah peringatan keras dari Allah seperti rezeki, kebahagiaan, dan kenikmatan dunia lainnya diberikan kepada Allah pada setiap hamba Allah yang dikehendaki. Akan tetapi kenikmatan tersebut menjadi sebuah peringatan akan azab kepada orang yang sering meninggalkan ibadahnya dan merasa tenang dalam maksiatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jika kita dalam masa kita mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan rezeki yang di luar batas, yang biasanya dapat sehari pekerjaan bisa dapat 10.000, besoknya bisa mendapatkan 100.000. Itu kan sebuah kenikmatan yang tidak biasa kita dapatkan. Itu termasuk istidraj. Tapi jika kita tidak mengingatnya bahwa selama kita mendapatkan kebahagiaan yang luar, yang lebih, rezeki yang lebih, kita harus tetap mengingat bahwa Allah itu sayang kepada kita. Kita harus ingat dan selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi jangan sampai lengah. Kalau kita mendapatkan rezeki lebih, kita lupa pada ibadah kita. Na'udzubillah, jangan sampai. Nah, bagi mereka yang masih punya masalah, berbahagialah karena Allah masih menyayangi kita dengan mengasihkan kita banyak cobaan, ujian. Kalau sudah kita merasakan tenang, terus kita meninggalkan ibadah, na'udzubillah, itu termasuk istidraj. Terima kasih. Itu jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, benar tidaknya wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.